Nomor 11, perhatikan tabel penelitian antara dua variabel biaya promosi X dan variabel penjumlahan rumah Y berikut. Nah, ini adalah tabel penelitian antara dua variabel. Nah, yang ditanya adalah nilai koefisien korelasi sederhana dari tabel di atas adalah mencari koefisien korelasi dengan rumus koefisien korelasi R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, N itu banyak baris dari tabel. Jadinya N-nya 4. Nah, setelah itu langsung kita substitusikan aja nilai yang ada pada tabel. Jadi dapat jawabannya adalah 328 per 2 akar 19. Nah, soal nomor 12. 20 orang pramuka sedang berada di perkemahan. 4 dari 10 orang pramuka putri merupakan penggalang ramu. Untuk setiap pekerjaan, untuk suatu pekerjaan, 2 orang pramuka putri diutus keluar perkemahan. Selanjutnya, pramuka kelompok ketiga ditugaskan untuk pekerjaan lain. Apakah pendapatmu tentang peluang pramuka kelompok ketiga ini dilihat dari jenis kelaminnya? Kemungkinan besar pramuka ketiga tersebut adalah pramuka putra. B. Kemungkinan besar pramuka ketiga tersebut adalah pramuka putri. C. Kemungkinan pramuka putri dan putra sama besar. D. Tidak dapat ditentukan karena semua pramuka dapat ditugaskan. E. Kemungkinan pramuka putra lebih besar. Jadi yang ditanya di sini, apakah pendapatmu tentang peluang pramuka kelompok ketiga? Berarti fokus utama kita adalah peluang pramuka kelompok ketiga. Berarti kemungkinan jawabannya antara A dan B. Nah, karena banyak orang pramuka di sini ada 20 orang. Terus yang perempuan, yang putri ada 10 orang dan keluar 2 orang diutus. Jadinya yang putri tinggal 8 orang lagi. Berarti jumlah pramuka putra ada 10 orang. Mungkin jawabannya A, kemungkinan besar pramuka ketiga tersebut adalah pramuka putra. A. Nah, dari pembahasan juga demikian. Berarti jumlah pramuka putri ada 8 orang, putra ada 10 orang. Nah, jadi kalau kita cari peluangnya, peluang A dan peluang B, maka kita dapat peluang A itu lebih besar dari peluang B. Di mana peluang A adalah kejadian pramuka ketiga adalah pramuka putra. Berarti jawabannya yang benar adalah A. Nah, soal selanjutnya. 2 keluarga yang masing-masing terdiri dari 2 orang dan 3 orang ingin foto bersama. Banyak posisi foto yang berbeda dengan anggota keluarga yang sama selalu berdampingan adalah. Berarti langkah pertama kita adalah mencari kalau 2 keluarga yang terdiri dari 2 orang itu mungkin ada 2 posisi bergantian yang bisa dibentuk. Nah, ini pembahasannya. Terus kalau untuk 3 orang berfoto, kita cari banyak beda posisi dia berfoto tuh ada 6, yaitu 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 jadinya 6. Terus di antara 2 keluarga itu ada 2 buah kejadian foto, berarti jadinya 2 kali 2 kali 6 jadinya 24. Nah, soal selanjutnya, dalam suatu kelas nilai rata-rata ulangan matematika 18 orang siswa putri 72, sedangkan nilai rata-rata siswa putra 69. Jika jumlah siswa di kelas tersebut 30, maka nilai rata-rata ulangan matematika di kelas tersebut adalah A 68,2, B 69,3, C 70,8, D 71,2, E 73,2. Nah, untuk menentukannya berarti kita cari dulu jumlah siswa yang laki-laki. Kalau putri ada 18 anak, kalau yang laki-laki ada berarti 30 kurang 18 jadinya 12 orang anak. Nah, terus kita kalikan
banyak siswa dengan rata-ratanya. Kalau siswa putri 18 kali 72 dan kalau siswa putra 12 kali 69 jadinya 2124 per 30 dapatnya 70,8. Jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya soal nomor 15. Negasi dari pernyataan matematika tidak mengasyikkan atau membosankan adalah A. Matematika mengasihkan atau tidak membosankan. B. Matematika mengasihkan atau membosankan. C. Matematika tidak mengasihkan dan membosankan. D. Matematika tidak mengasihkan dan tidak membosankan. E. Matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Jawabannya E. Dimana kita akan memisalkan pernyataan tersebut. Nah, pernyataan P untuk matematika mengasihkan. Terus pernyataan pernyataan Q matematika membosankan. Nah, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk matematika. Kalau matematika tidak mengasihkan atau membosankan sebanding dengan negasi P atau Q. Nah, karena dia minta dinegasikan, berarti kita negasikan lagi negasi dari dalam kurung negasi P atau Q. Sama dengan P dan negasi Q. Jadi jawabannya adalah matematika mengasihkan dan tidak membosankan. Adalah E. Nah, lanjut soal nomor 16. Pernyataan yang ekivalen dengan jika A anggota A, maka A bukan anggota B. Berarti ekivalen. Jika A bukan anggota A, maka A anggota B. B. Jika A bukan anggota B, maka A anggota B. C. Anggota A dan A bukan anggota B. D. A bukan anggota A atau A bukan anggota B. E. A anggota A atau A bukan anggota B. Mungkin jawabannya yang benar adalah C. A anggota A dan A bukan anggota B. Oh, D ternyata. A bukan anggota A atau A bukan anggota B. Nah, untuk penjelasannya mari kita lihat. Nah, misalkan A anggota A pernyataan P. A bukan anggota B Q. Berarti P maka Q ekivalen dengan negasi Q maka negasi P. Jadi kalau negasi Q maka negasi P sama dengan negasi P atau negasi Q. Negasi P negasi P A bukan anggota A atau A bukan anggota B. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 17. Diketahui matriks A min 5, 3, min 2, 1 dan B min 1, negatif 1, 1, negatif 3. Inverse matriks AB adalah berarti langkah pertama kita adalah mengalihkan matriks A dan B terlebih dahulu. Nah, berarti matriks A dikali B min 5, 3, min 2, 1 dikali 1, min 1, 1, min 3. Berarti kita kalikan. Jadinya min 5 kali 1, min 5, 3 kali 1, 3, min 5 tambah 3 jadinya min 2. Min 5 kali min 1, 5. 3 kali min 3, min 9. 5 kurang 9 jadinya min 4. Min 2 kali 1, min 2. 1 kali 1, 1. Min 2 tambah 1 jadinya negatif 1. Min 2 kali min 1, 2. Min 2 kali min 3, 3. Berarti 2 kurang 3. Min 2 kali min 1, 2. 1 kali min 3, min 3. 2 kurang 3 jadinya min 1. Berarti dapat A kali B min 2, min 4, min 1, min 1. Nah, kalau untuk inverse-nya kita cari 1 per dat A. Nah, terus kita cek letak posisi min 2 dan min 1. Terus tanda yang min 4, min 1 kita positifkan jadinya. Nah, jadi inverse dari matriks AB adalah 1 per 2, min 2, min 1 per 2, 1. Jawabannya adalah A. Nah, lanjut, diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut. P tambah Q kurang 2R tambah 3S kurang 4 sama dengan 0. 3Q tambah 3R sama dengan S dikurang 2P tambah 3.
4R ditambah S sama dengan 5 dikurang 5P dikurang 7Q. SPL tersebut jika dituliskan dalam notasi matriks AX sama dengan B adalah, berarti ini kita rubah dulu bentuknya menjadi PQRS sama dengan berapa gitu kan, PQRS. Untuk pembahasannya mari kita lihat. Berarti P tambah Q dikurang 2R ditambah 3S kurang 4 sama dengan 0. Berarti jadinya 4 tambah Q dikurang 2R tambah 3S sama dengan 4. Terus kalau 3Q ditambah 3R sama dengan S dikurang 2P tambah 3, ekivalen dengan 2P ditambah 3Q ditambah 3R dikurang S sama dengan 3. Terus 5P ditambah 7Q ditambah 4R ditambah S sama dengan 5. Nah, berarti jadi matriks SPL-nya menjadi 1, 1, 2, 5, 1, 3, 7, 2, min 2, 3, 4, 3, min 1, 1. Terus PQRS 4, 3, 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, soal nomor 19. Nilai konstanta A adalah persamaan diferensial dari X kuadrat ditambah 3XY dx ditambah AX kuadrat ditambah D4Y dy sama dengan eksak adalah nilai konstanta A-nya. Nah, untuk pembahasannya, misalkan M sama dengan X kuadrat ditambah 3XY dan N sama dengan AX kuadrat ditambah 4Y. Nah, menurut definisi, PD disebut eksak jika memenuhi do M per do Y sama dengan do N per dx. Ini berarti kita harus menurunkan M secara parsial terhadap Y dan menurunkan N secara parsial terhadap X diperoleh. Berarti 0 ditambah 3X. Nah, turunan dari X kuadrat ditambah 3XY. Yang kita turunkan adalah Y-nya, kan X kuadrat tuh Y-nya nggak ada, berarti jadinya 0. Terus kalau 3X jadinya 3XY jadinya 3. Kalau AX kuadrat turunan terhadap X jadinya 2AX. Berarti 3 sama dengan 2A karena X-nya kita hilangkan ke dinding kanan. Berarti A sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah C. Nah, soal nomor 20. Solusi umum persamaan diferensial 3x kuadrat ditambah 4xy dx ditambah 3x kuadrat ditambah 2y dy sama dengan 0. Solusinya adalah, berarti kalau 3x kuadrat ditambah 4xy ini dx, jadi kita turunkan terhadap x, jadinya 6x, jadinya 3x kuadrat kita turunkan terhadap dx. Berarti ini jadinya turunan 3x kuadrat ditambah 4xy. Nah, untuk penjelasannya mari kita lihat. Nah, bentuk persamaan diferensial di atas merujuk pada persamaan diferensial eksak. Oleh karena itu, kita periksa terlebih dahulu apakah ini PD eksak atau bukan. Nah, dari bentuk 3x kuadrat ditambah 4xy dx ditambah 3x kuadrat ditambah 2y dy sama dengan 0, kita misalkan bahwa M sama dengan 3x kuadrat ditambah 4xy dan N sama dengan 2x kuadrat ditambah 2y. Nah, jelas do M per do Y sama dengan 4x dan do N per dx, do X sama dengan 4x dy. Jadi 3x kuadrat ditambah 4xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 2y dy sama dengan 0 adalah PD eksak. Nah, selanjutnya ambil fx, y sama dengan C1 yang merupakan fungsi konstanta. Nah, berdasarkan bentuk 3x kuadrat ditambah 4xy dx ditambah 2x kuadrat ditambah 2dy, diketahui
do F per do X sama dengan 3X kuadrat ditambah 4XY. Dan do F per do Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 2Y. Nah, integrasikan persamaan 1 secara parsial terhadap X diperoleh. Berarti F kita integralkan jadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y. Terus turunkan F ini secara parsial terhadap Y. Diperoleh do V per do Y 2X kuadrat. Nah, bandingkan dengan persamaan 2 dan kita dapatkan. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, semoga bisa memahami, cukup memusingkan ini, guys. Nah, soal nomor 21. Nah, untuk soal berikutnya di video berikutnya.